Puji Tuhan, selamat pagi, selamat kita bertemu di dalam kasih Tuhan. Berharap semua kita dalam keadaan sehat, sehingga pagi hari ini kembali kita akan mendengarkan kebenaran firman Allah dalam ibadah umum pagi hari ini. Puji Tuhan, saudara, semakin dekat kita akan merayakan Natal. Dan pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan arti Natal yang sebenarnya, sehingga kita dapat menerima, dapat mengerti, paham tentang Natal. Bukan sekedar ada makanan, bukan sekedar bergembira, bukan sekedar dapat hadiah seperti anak-anak sekolah minggu, tetapi ada yang lebih dari itu. Dan pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Allah. Natal adalah hari yang istimewa. Kita akan belajar bersama-sama keistimewaan Natal. Karena banyak orang juga belum paham tentang Natal. Hanya sekedar merayakan, tapi belum mengerti apa yang sebenarnya tentang Natal. Hari ini kita akan belajar bersama-sama di dalam Yohanes pasalnya yang ketiga, ayat 16 sampai 18. Yohanes pasal 3, ayat 16 sampai 18. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Saudara, kita belajar bersama-sama istimewanya di mana? Natal adalah hari yang istimewa. Di mana istimewanya? Mari kita melihat bersama-sama. Kalau ayat 16 dikatakan di situ bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kita tahu bahwa Kejadian pasal 6, bagaimana manusia jatuh di dalam dosa, bagaimana manusia terus berbuat dosa, hatinya terus melakukan dosa, dan Allah merancangkan untuk penghukuman atas seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Tetapi Nuh mendapatkan kasih karunia yang daripada Allah, yang seharusnya memang dunia patut dihukum karena dosa mereka. Tetapi kita boleh melihat bersama-sama, karena begitu besar kasih Allah. Kasih Allah akan dunia ini. Orang-orang Yahudi paham betul tentang kasih Allah. Karena nenek moyangnya Abraham dipanggil oleh Allah juga karena kasih karunia. Bagaimana perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir? Begitu banyak kasih Allah yang dialami oleh orang-orang Israel.
pada saat perjalanan mereka di padang gurun. Jadi saudara, orang-orang Yahudi paham betul tentang kasih Allah. Tapi mereka menganggap bahwa kasih Allah hanya untuk orang-orang Yahudi, kasih Allah hanya untuk bangsa Israel. Tetapi pagi hari ini kita patut bersyukur bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dunia yang harusnya dihukum, mendapatkan satu penghukuman. Tapi karena Natal itu adalah hari yang istimewa, begitu pedulinya Allah akan dunia ini sehingga kasih Allah terwujud di dalamnya. Dunia berbicara tentang bukan dunia-dunia yang kita pijak bumi, tetapi kasih Allah akan dunia. Dimaksudkan adalah manusia-manusia yang hidup di dalam dunia ini. Kasih Allah yang jatuh kepada manusia. Dunia juga berbicara tentang begitu luasnya. Jadi kasih Allah bukan hanya untuk satu bangsa. Kasih Allah bukan hanya untuk satu golongan. Kasih Allah bukan hanya untuk satu keluarga. Tetapi kasih Allah begitu luas. Setiap manusia mendapatkan kasih yang daripada Allah. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Oleh sebab itu pagi hari ini, bukalah hati kita untuk kasih Allah ada di dalam hidup saudara. Orang-orang Yahudi menganggap kasih Allah itu hanya untuk bangsa Israel. Kalau kita membaca di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-11, Kisah Para Rasul pasal yang ke-11 ayat 1, rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Lalu ayatnya yang ke-17 dan 18, jadi jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka sama seperti kepada kita pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah dia? Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang lalu memuliakan Allah. Katanya, jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Orang-orang Yahudi yang percaya kepada Kristus baru menyadari bahwa kasih Allah itu juga untuk bangsa-bangsa yang lain. Bukan hanya untuk bangsa Israel, bukan hanya untuk orang-orang Yahudi saja. Seperti saudara-saudara kita semuanya memiliki satu paham bahwa kedatangan Kristus itu hanya untuk orang-orang Israel, tetapi tidak. Kasih Allah itu begitu besar. Kasih yang kepada dunia ini, kepada saya dan saudara. Dan pagi ini mari sama-sama bukalah hati kita akan kasih Allah yang begitu besar. Terimalah kasih Allah itu. Jangan engkau pedulikan apa kata orang. Tetapi pagi hari ini sama-sama kita bersyukur kita boleh mengenal akan kasih Allah. Puji Tuhan, istimewa karena Allah mengasihi semua bangsa.
Allah mengasihi saya dan saudara. Allah mengasihi siapapun juga yang mau percaya kepadanya. Puji Tuhan, haleluya. Yang kedua, dalam terjemahan baru dikatakan, kalau saudara lihat, sehingga Allah telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Istimewa di mana? Allah mengaruniakan. Kalau dalam bahasa Indonesia sehari-hari ditulis Allah memberikan, mengaruniakan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan karunia itu adalah anugerah dari yang lebih tinggi kedudukannya. Allah yang lebih tinggi kedudukannya, Dia menganugerahkan sesuatu kepada kita. Kata memberi berarti juga menyerahkan, menyediakan. Allah menyerahkan. Nah, pagi hari ini pemberian anugerah Allah adalah sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang istimewa, yang manusia tidak akan bisa lakukan seperti Allah yang sudah lakukan. Dia menganugerahkan, Dia mengaruniakan, Dia memberikan. Memberikan apa? Memberikan anaknya yang tunggal, Dialah Yesus Kristus. Allah menganugerahkan satu pemberian, satu anugerah yang istimewa. Dialah Yesus Kristus yang melebihi dunia ini, yang melebihi kekayaan, yang melebihi apa yang kita punya, melebihi seluruh hidup kita. Allah mengaruniakan, Allah memberikan, Allah menyediakan Yesus Kristus supaya Ia mati bagi kita. Haleluya. Anak-anak senang waktu mereka mendapatkan satu hadiah. Tapi pagi hari ini kita harus bersukacita karena Allah mengaruniakan sesuatu yang istimewa. Dialah Yesus Kristus. Lebih dari segala kekayaan yang kita punya, lebih daripada kenikmatan yang kita rasakan, kebahagiaan yang kita rasakan, Yesus lebih dari semuanya itu. Jadi kita mengerti pagi hari ini, Natal adalah hari istimewa di mana Allah mengaruniakan Yesus Kristus bagi kita semua yang percaya kepadanya. Haleluya, puji Tuhan. Hari ini kita menerima kasih Allah yang begitu besar. Allah yang mengaruniakan anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Dia menganugerahkan anugerah dari yang lebih tinggi kedudukannya. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi, menganugerahkan Yesus Kristus supaya Ia mati bagi kita, menebus setiap dosa pelanggaran kita. Puji Tuhan, haleluya. Biarlah kita juga membuka hati, bukan hanya kasih Allah. Kita membuka hati untuk Yesus Kristus, untuk kita mau percaya kepadanya. Dan yang ketiga, kita akan melihat lagi ayatnya yang ke-18. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman,
sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Ayat 19, dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan. Saudara, terang telah datang. Yesus telah datang. Ayat 17, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Terang itu sudah datang. Anaknya yang tunggal telah datang, diutus, anugerahkan, bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyelamatkan. Natal bukan penghakiman, Natal adalah penyelamatan. Natal adalah keselamatan. Jadi Natal adalah hari istimewa, karena Natal itu bukan penghakiman, bukan penghukuman, tetapi hidup yang kekal, keselamatan. Haleluya. Oleh sebab itu, mari sama-sama. Dia datang bukan untuk menghakimi dan menghukum. Dia datang untuk menyelamatkan. Yesus datang bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyelamatkan. Tapi kelak Dia akan datang kembali. Dia akan membawa satu penghukuman, penghakiman bagi kita yang tidak percaya kepadanya. Oleh sebab itu, pagi ini bukalah hatimu untuk kita mau percaya kepada Kristus, kepada Yesus, supaya kita tidak ada dalam hukuman. Kita mendapatkan kasih karunia yang daripada Allah. Puji Tuhan, pagi hari ini kita patut bersyukur. Tuhan masih izinkan kita merayakan Natal, sehingga kita boleh mengerti makna Natal yang sesungguhnya. Natal itu adalah hari yang istimewa, di mana kasih Allah akan dunia itu dinyatakan di dalam Yesus Kristus. Allah mengaruniakan, Allah memberikan, Allah menganugerahkan, Allah menyerahkan anaknya yang tunggal buat kita semuanya, supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Dia datang bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyelamatkan bagi kita yang mau percaya. Bukalah hatimu untuk kita mau percaya kepada Dia. Dialah yang sanggup menyelamatkan. Dialah Yesus Kristus, hanya Dialah yang sanggup menyelamatkan. Tidak ada yang lainnya. Terima kasih, haleluya. Tuhan begitu baik. Dia Allah yang begitu luar biasa. Pagi hari ini kita patut bersyukur. Haleluya, kita patut bersyukur. Kita boleh merayakan Natal dan kita boleh mengerti. Mari kita datang kepada Tuhan. Ada satu puji, manusia diam di antara kita, ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Firman jadi manusia, haleluya.
manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Angkat suaramu, amin, haleluya. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau yang menerangi dunia yang semakin gelap. Kami bersyukur datang hari yang istimewa. Itulah Natal. Bagaimana kasih Allah begitu nyata akan dunia ini. Bagi kami manusia yang harusnya mendapatkan satu penghukuman, tapi karena begitu besar kasih Allah, kami beroleh hidup yang kekal. Engkau mengaruniakan Yesus Kristus bagi kami orang yang berdosa. Engkau memberikan Yesus Kristus bagi kami orang-orang yang patut dihukum. Kami bersyukur, berterima kasih ya Allah. Biarlah kami mau tetap percaya kepada Dia, Yesus Kristus, anugerah yang terbesar dalam seluruh kehidupan kami. Engkau datang bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyelamatkan. Tapi kelak Engkau akan datang kembali. Engkau akan menghukum dunia ini yang tidak percaya kepadamu. Kami adalah anak-anak-Mu yang percaya kepadamu ya Tuhan. Engkau yang sudah menyelamatkan. Oleh sebab itu kami berdoa buat setiap manusia yang belum percaya kepadamu, buat orang-orang yang belum percaya kepadamu. Jamah hati mereka. Hamba-Mu rebut jiwa mereka dalam nama Yesus. Kami doakan biarlah setiap hati mereka terbuka untuk Kristus hadir dalam seluruh hidup mereka.
Berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia, diberkati dengan kesejahteraan, kedamaian. Dalam nama Yesus, berdoa buat lingkungan kami, daerah kami. Kami rindu ada juga banyak keselamatan terjadi. Biarlah terang itu nyata di tengah-tengah dunia yang semakin gelap. Bebaskan bangsa kami dari semua sakit penyakit yang ada. Puji Tuhan, bangsa kami diberkati oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan. Berdoa buat seluruh jemaat-Mu, berkati mereka, bahwa mereka tetap setia dan terus mengasihi Engkau, melekat tinggal di dalam Tuhan. Iman, percaya, pengharapan mereka kepada Tuhan kuat, kokoh, teguh, berdiri. Tidak mudah digoyahkan kehidupan pribadi, rumah tangga, keluarga, pekerjaan dan usaha mereka. Kemanapun melangkah, Tuhan selalu menyertai dan melindungi. Puji Tuhan, haleluya, bahwa kami tetap setia dan terus menaruh harap percaya kepadamu. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Kami sangat bersyukur, berterima kasih buat semua kebaikan yang daripada Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan memberkati-Mu dan melindungi-Mu. Tuhan menyinari-Mu dengan wajah-Nya dan memberi-Mu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi-Mu damai sejahtera. Mari angkat kedua belah tangan kita di hadapan Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, terimalah berkat, rahmat, damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan pimpinan Allah Roh Kudus yang selalu menyertai kita semuanya dari mulai saat ini, besok, bahkan sampai Maranatha. Kami akhiri pada kami pagi hari ini dengan penucapan syukur di dalam berkat namanya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus berkati.